Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan spesialis dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Dr. Dwi Surya, spesialis akupunktur medik dari Rumah Sakit UNS. Nah, nanti kita akan dapatkan manfaat dari informasi yang beliau nanti paparkan, yaitu mengenal manfaat terapi akupunktur medis. Silakan Anda yang nanti ingin menanyakan atau berinteraksi pada kami, silahkan di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, Dok, sebelum diterangkan, saya mau tanya dulu nih. Sejak kapan di Indonesia ini ada spesialis akupunktur? Karena dulu saya belum pernah rekod gitu ya, di waktu saya masih sekolah dan masih remaja gitu kan, saya belum tahu dulu kalau ke dokter ya spesialisnya kan belum ada kesebut ini. Nah, boleh diinformasikan dulu, Dok? Ya, terima kasih Pak Tommy. Jadi selamat siang pemirsa semuanya. Jadi akupuntur medik atau spesialis akupuntur medik yang disebut SPAK ini itu secara ofisial memang sejak tahun 2012. 2012 ya. Tetapi sebenarnya sebelum itu sudah ada. Jadi sejak zamannya Presiden pertama kita Bapak Soekarno itu sudah salah satu mengundang dokter yang dari Cina atau Tiongkok. Nah, saat itu sudah dipanggil untuk memberikan istilahnya memperkuat di bidang kesehatan. Nah, itu di awal-awal tahun 1960-an itu dipanggil untuk memperkuat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Jadi itu cikal bakalnya akupuntur itu atau ilmu akupuntur itu masuk ke Indonesia. Nah, kemudian oleh Kementerian Pendidikan tahun 2012 maka disebut spesialis atau pendidikan spesialis 1 kedokteran akupuntur medik. Begitu. Ada mediknya. Mediknya ya. Ada mediknya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ada beda ya. Kan ada itu yang spesialis akupunktur tapi nggak ada kata medik. Itu berarti beda ya? Sudut pandangnya saja yang berbeda. Ya, silakan dilanjut, Dok. Jadi akupuntur ini memang basicnya dari kedokteran timur kalau saya boleh menyebut, atau dari Chinese medicine. Nah, jadi kalau dari pengertiannya itu adalah, kalau akupuntur medik itu adalah merupakan teknik pengobatan non farmakologi atau tanpa obat ya, dengan merangsang titik-titik akupuntur menggunakan jarum akupuntur dan modalitasnya. Jadi tidak hanya kita berbicara tentang jarum saja. Nanti akan saya lebih jelaskan. Jadi yang dapat dikombinasikan dengan rangsang-rangsang elektrostimulator dan termal atau panas yang berdasarkan pada ilmu kedokteran dan bukti-bukti ilmiah yang telah terbukti. Nah, inilah yang membedakan antara tradisional dan medik. Jadi medik ini tentunya titik-titik akupunturnya yang dipakai ini adalah yang sudah terbukti secara ilmiah atau secara penelitian. Nah, itu jadi supaya saya juga dapat berbicara dengan teman sejawat saya dari dokter spesialis lain, misalnya penyakit dalam, jantung atau saraf. Nah, ini harus saya terjemahkan dalam bahasa medik. Kalau dengan bahasa tradisional nanti tidak nyambung. Nah, makanya harus ada benang merahnya di situ. Nah, kemudian seperti yang saya janjikan tadi, nah ini modalitas jarum akupuntur itu mungkin Pak Tommy ya, mungkin semua pada takut dengan jarum akupuntur karena apapun itu kan jarum judulnya. Ya, ditusukkan. Tapi ditusukkan. Nah, jarum akupuntur ini sebenarnya sesuai yang saya ada yang digambar itu hanya 0,2 mili. Nah, ini bisa saya analogikan kalau korek api sekian mili, 42, jarum suntik itu 28 mili, kemudian jarum jahit itu 1, mili, kemudian jarum akupuntur hanya 0,2. Nah, ini kalau saya analogikan tuh kayak
rambut manusia. Iya. Tapi bedanya ini adalah stainless steel. Nah itu jadi, dan ini sekali pakai jarum akupuntur itu tidak boleh dipakai di pasien yang lain, atau misalnya dipakai ke pasien yang sama pun atau pertemuan kedua, ketiga itu juga tidak boleh, karena ini sekali pakai atau sekali buang. Ya. Ya, Kan paradigma masyarakat dengar jarum di dunia kesehatan, taunya jarum suntik dia. Nah, Waduh, tusuk-tusuk sekian itu. banyak kan itu. Kalau kita udah tahu ya paham-paham aja. Yang belum tahu pasti akan tergambar itu. Tergambar agak. Jadi termasuk misalkan ya, yang tadi satu kali pakai, apakah ini termasuk misalkan ya, saya kasih di satu titik gitu kan, terus tiba-tiba ada perpindahan, ini dicabut, digeser sekitar 10 cm di sebelahnya gitu, itu masih boleh apa? Oh ya, kalau misalnya dipakai di pada waktu yang Saat bersamaan itu tidak masalah. Oh, nggak masalah. Kalau satu atau dua kali tusukan mungkin tidak akan mengganggu tidak akan tumpul. Tapi kalau sudah tusukan ketiga dipindah sampai ketiga, keempat itu akan mengurangi ketajaman. Nah, itu akan lebih menyakitkan lagi. Nah, ini psikologis pasien harus kita jaga juga. Jadi memang karena saking tipisnya ini jarum akupuntur, jadi kalau tusukan ketiga itu pasti akan tidak dengan jarum yang sama, itu pasti tidak nyaman. Pertama kali ditusuk. Betul sekali Pak Tommy. Jadi, dan kalau yang jarum suntik itu kan ada perpindahan cairan ya dari luar masuk. Tapi kalau di jarum akupuntur ini tidak ada perpindahan cairan sama sekali. Jadi tidak ada pipa di dalamnya. Jadi lebih kecil, lebih rasanya itu kalau orang Jawa itu bilang kayak mak celkit. Nah, karena itu jarumnya solid ya. Kalau yang suntik itu kan hulu ya. Iya, leres Pak. Jadi jarum suntik itu ada perpindahan cairan, tapi kalau akupuntur tidak ada. Dia solid, dia ditusukkan. Nah, rasanya itu kayak mak celkit. Nah, mak celkitnya tiap orang ini beda-beda. Ada yang semut merah, ada yang semut hitam, ada yang semut kecil. Nah, itu setiap orang beda-beda. Nah, selanjutnya tadi sudah saya jelaskan untuk modalitas akupuntur. Nah, ini Pak Tommy. Jadi bayangan orang itu kalau akupuntur itu memang benar. Bayangannya itu adalah kita bicara tentang jarum. Ternyata modalitasnya tidak hanya jarum Pak Tommy. Jadi ada elektroakupuntur tadi sudah saya sebutkan. Ya, jadi elektroakupuntur itu stimulasinya ya, jadi disambung-sambung kabel, itu bukan di strom tapi distimulasi, diberikan rangsang. Terus yang kedua ada modalitas yang lain yaitu laser punktur. Nah, laser punktur ini dari laser yang rendah. Yang warna merah itu ya berarti? Betul. Dan tetap harus pakai kacamata pengaman juga. Kemudian ada sonopunktur. Kemudian ada terapi di telinga atau akupuntur telinga, kemudian ada akupuntur dengan thermal deep penetration, kemudian ada akupuntur tanam benang. Nah, jadi modalitas akupuntur itu macam-macam Pak Tommy. Jadi tidak hanya melulu tentang jarum. Farmakopunktur pun ada. Nah, semua ini tergantung dari kasusnya. Begitu Pak Tommy. Jadi modalitas akupuntur banyak, tergantung dari kasus. Kayak kan ada ya dialiri, itu bukan disetrum tadi kan? Bukan. Nah, ini jangan sampai salah paham. Itu bukan disetrum, tapi ada panas ya? Nah, panas itu bisa dari termalnya tadi, ya, alat termal tadi, atau mungkin dari mekanisme dari tusukan jarum itu kan nanti akan terjadi peradangan, Pak. Akan terjadi peradangan atau berwarna merah, ya, terjadi peradangan, itu mekanisme normal tubuh. Nah, itu bisa pasien bisa terasa berat, terasa ngilu, bisa juga terasa kayak kesetrum, ada penjalaran begitu. Iya, ada yang jalan kan gitu. Kalau kita agak kuat gitu, aduh, terus dikurangi gitu volumenya kan. Betul sekali. Jadi tiap orang beda-beda memang. Nah, itu terus kemudian untuk terapi akupuntur itu juga frekuensinya juga panjang. Ada seminggu 2 kali. Nah, itu tergantung dari kasusnya Pak Tommy. Begitu. Kemudian sudah atau ini saya lanjutkan lagi tentang sesuai dengan tema hari ini. Jadi manfaat akupuntur itu apa saja? Nah, ini jadi ada manajemen nyeri, kemudian ada perawatan pasca stroke, kemudian gangguan saraf, contohnya seperti Bell palsy. Bell palsy itu kayak kelemahan dari salah satu sisi tubuh wajah. Ya, kemudian epilepsi, kemudian demensia, kemudian Parkinson. Nah, kemudian gangguan fertilitas juga Pak Tommy. Untuk promil itu untuk pasangan suami istri itu juga baik yang laki-laki yang ada gangguan sperma maupun yang perempuan.
itu kayak misalnya PCOS ya, sel telurnya kurang besar ya. Kemudian gangguan sperma kalau yang laki-laki misalnya gangguan bentuk, gangguan jumlah. Nah, itu. Kemudian perawatan paliatif, contohnya seperti pasien-pasien post kemoterapi atau kanker ya. Kemudian estetika pun bisa Pak Tommy. Jadi kecantikan, tapi tidak semua ya Pak ya. Jadi kecantikan di sini lebih ke arah akne atau jerawat, kemudian kayak kerutan-kerutan. Ya. Nah, itu bukan merubah profil aja. tidak boleh. Kalau saya tidak ke sana ya. Jadi hanya kesegaran tubuh, kesegaran dari wajah, lebih cerah, lebih fresh. Nah, akupuntur bisa masuk ke sana. Tapi kalau merubah bentuk itu udah beda. Nah, kemudian untuk manajemen berat badan itu juga bisa menurunkan berat badan atau kurangnya misalnya berat badan juga kurang, menambah nafsu makan, itu juga ada titik-titik. Karena akupuntur bermainnya di situ Pak. Jadi bermainnya salah satunya di hormonal. Oh, berarti yang menurunkan dan menaikkan itu di hormon itu ya? Iya, karena prinsipnya kalau dari Chinese medicine atau tradisional itu kan yin dan yang. Yin dan yang itu kalau bahasa awam itu adalah keseimbangan. Nah, kalau di bahasa kedokteran barat itu adalah homeostasis. Nah, itu benang merahnya antara kedokteran timur sama kedokteran barat itu adalah kita bicara yin dan yang dan homeostasis. Kalau orang awam bilangnya adalah keseimbangan. Nah, begitu. Jadi misalkan yang obesitas nih ya. Ya. Jadi ditusuk-tusuk itu. Itu berarti hormonnya bisa berubah, misalkan tidak terlalu cepat kenyang Bapak. Salah satunya itu. Cepat bersemangat makan. Ya, jadi ada gitu ya. Kalau nanti boleh dicari hormonnya kayak hormon leptin, grelin. Nah, itu untuk menahan nafsu makan. Jadi cepat kenyang. Itu yang akan mainnya akupuntur ada yang di situ. Bertahan lama itu? Hitungan jam? Iya, bisa. Gitu. Bisa 6 jam, bisa 12 jam. Oh iya. Itu. Ya, kemudian ada gangguan alergi indera ya kayak asma, rinitis, sinusitis, gangguan indera mata, misalnya ada mata kering, ya, kemudian gangguan pendengaran seperti penurunan pendengaran. Nah, itu bisa dengan akupuntur juga. Kemudian gangguan kandungan kayak nyeri haid. Nah, itu juga bisa. Kemudian saat mau menopause itu juga bisa. Penunjang promil tadi sudah saya jelaskan. Nanti untuk promil-promil program hamil yang alami maupun program hamil yang berbantuan kayak bayi tabung, nah itu juga bisa. Kemudian kesehatan anak pada kasus-kasus autisme itu juga bisa. Nah, kalau psikiatri tentu insomnia, kecemasan, begitu Pak. Kalau yang tadi disampaikan gangguan pada saat haid ya itu ya. Berarti apakah sebulan sekali waktu dia sakit-sakit perut itu datang akupunktur gitu, ataukah sekali datang yang tadi sepekan 2 kali atau 3 kali itu nanti seterusnya kalau haid sudah normal nggak sakit-sakit lagi atau gimana? Bisa. Jadi untuk gangguan haid yang nyeri haid itu biasanya nyeri sekali pada saat haid hari pertama. Itu saat cukup 1 kali aja kalau kita berbicara tentang nyerinya. Iya. Tapi kalau berbicara untuk next berikutnya memang harus butuh akupuntur yang lebih intensif rutin. Ya. Oh, gitu. Jadi misalnya ini hari pertama nih, berarti kan, ini kan nggak karu-karuan tuh. Itu langsung ke dokter misalnya. Hari itu kan selesai kan? Pertanyaannya untuk haid berikutnya ada 2 cara tadi ya. Kalau misalnya sampai jangka panjang harus ada intensif tadi. Iya, betul. Tapi kalau cuma sekali itu tadi berarti ngalai sebulan sekali datang ya berarti. Betul. Ya minimal 2 minggu lah. Nah, ini penting ini penting. Ya. Masuk BPJS nggak sih? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Ini pertanyaan yang membumi ini. Ya. Jadi ini saya jawab dulu. Jadi kalau untuk BPJS untuk saat ini memang belum. Harus saya bilang tegasnya belum. Ya. Tetapi kami dari perhimpunan akupuntur medik Indonesia, kami baru berjuang. Jadi kita sudah beraudiensi dengan BPJS, kita sudah meminta untuk layanan akupuntur yang sudah berbasis ilmiah ini, yang sudah banyak jurnalnya, dan kemarin BPJS sudah meminta penelitian-penelitiannya, sudah kami serahkan. Nah, ini kita tinggal tunggu. Ya, semoga tahun depan, semoga ada
pencerahan lah untuk Apa BPJS perlu ini. gini? Apa perlu? Oh, ini belum banyak sih pasiennya, jadi layanannya masih dikit. Apa kurang banyak itu? Harus kasih referensi. Oh, di daerah. Oh, sekarang itu udah peningkatan nih, Jawa Timur udah sekian ribu pasien. Apa perlu itu atau gimana sih? Untuk menggolkan itu salah satu klausulnya. Mungkin bisa jadi Bapak, karena pasien-pasien saya yang ada di RSUNS itu biasanya pertanyaannya persis seperti Bapak. Apakah akupuntur itu sudah tercover BPJS? Nah, kalau memang belum ya agak memberatkan. Padahal mereka setelah merasakan 1-2 kali mereka merasakan itu manfaat dari akupuntur, mereka merasakan. Nah, ini ada sisi ya beratnya di situ Bapak. Nah, itu. Kalau asuransi swasta tentunya sudah tercover. Ya, swasta. Swasta apapun jadi komoditas kan. Betul. Nah, sekarang gini. Ini boleh nggak sih misalkan rata-rata lah gitu, biar pemirsa ini punya gambaran sih. Berani saya, oh aku akupuntur aja deh sementara ini ikhtiar saya gitu ya. Datang begitu, narifnya gimana? Apa per datang atau berdasarkan berat ringannya si keluhan atau gimana? Kalau di RSUNS itu berdasarkan per datangnya. Per datang. Ya, apapun jenis keluhannya. Atau gimana? Gitu. Semua apapun keluhannya. Semua penilaiannya sebenarnya yang membedakan adalah modalitasnya Bapak. Oh itu karena yang modalitasnya yang paling pakai teknologi tinggi itu yang itu laser tadi. Semakin banyak piranti yang digunakan, yang dilibatkan berarti otomatis tinggi ya. Tapi kalau hanya menggunakan jarum akupuntur dengan stimulator tadi ekonomis. Insya Allah berapa lama sih penanganan itu? Atau berbeda-beda? Berbeda-beda Bapak. Kalau misalnya kasus yang saya sebutkan tadi tentang pain, nyeri, itu 2-6 kali pertemuan itu harus sudah ada progresnya. Pertemuan berapa lama? Seminggu 2 kali Pak. Maksudnya ketemu ditangani itu 1 jam atau setengah jam atau gimana? Untuk pertemuan pertama itu biasanya 1 jam 60 menit. Tapi untuk pertemuan frekuensi kedua, ketiga itu cukup 30 menit. Oh gitu. Itu. Jadi lebih cepat kalau sudah pertemuan kedua dan ketiga dan seterusnya. Per ujung 2025 ada di angka berapa? Maksudnya tarifnya. Oh ya. Saya tekankan ini. Betul biar nanti kalau siaran tahun 2026 nilai perbedaan kursnya itu nggak terlalu dipermasalahkan. Kalau gitu. Di RSUNS itu sekitar 200.000 Bapak. Per ini ya. Per tindakan 200 sampai 230. Di ujung tahun 2025 ini ya. Iya, insya Allah masih segitu. Oh iya. Itu. Dan tadi kan dikatakan non farmakologi. Ya. Non farmakologi. Farmakologi ya. Berarti nggak ada obat. Terus pulangnya ya udah Pak, terima kasih gitu aja. Ini jadi menarik sekali jadi pemirsa. Jadi benar. Kayak nggak berobat ya. Karena pasien sering menanyakan begitu Pak Tommy. Jadi, Dok, ini saya sudah. Kayak ada yang janggal gitu loh. Karena kan analogi algoritma selama ini kan pasti pulang bawa sesuatu yang mindsetnya seperti itu. Jadi begini. Ada pasien sering bertanya seperti itu, betul sekali. Nanti sering yang Pak Tommy tanyakan itu memang sering sekali tanyakan. Jadi saya menjawabnya juga obatnya sudah di dalam tubuh ibu dan bapak. Saya hanya memancing saja, saya hanya menstimulasi saja. Obatnya itu sudah dari bagian lain. Oh ya, karena kan mengambil filosofinya kan penyembuhan dari dalam sendiri itu. Iya, karena kan sudah yang tadi itu homeostasis. Saya hanya menyeimbangkan saja. Nah, kalau menyeimbangkan itu berarti kan tubuh dalam kondisi fit. Berarti ini sebagai mediator saja ya untuk tubuh bisa menjalankan tugasnya lagi. Betul, memancing. Nah, kalau obatnya dari mana kan ini pasien sudah datang dari bagian lain, Bapak. Nah, contohnya misalnya kayak Dr. Habibi misalnya dari bagian jantung RSUNS. Mereka sudah memberikan obatnya secara konvensional kan sudah dapat. Saya tidak perlu menambahkan lagi karena nanti akan memperberat kerja ginjal misalnya. Nah, ini kan tidak bagus. Sudah dari Dr. Habibi atau dokter penyakit dalam dari RSUNS, misalnya Dr. Koana misalnya. Nah, cukup dari situ. Selain memberatkan kerja ginjal juga kerja bapaknya yang cari uangnya ya. Leres sekali. Betul sekali. Itu kerjanya juga berat itu. Ya, 2 kali. Baik. Begitu. Ya, kita break dulu ya, Dok ya. Siap. Ya, baik pemirsa, itu tadi di segmen yang pertama sudah dapat gambaran sedikit banyak. Silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Sesaat lagi.
Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan spesialis siang hari ini. Kita lanjutkan kembali, silakan Anda bisa bergabung di 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Kita bacakan ya dok yang sudah masuk di WA. Dari Pak Supriyono di Batang, menanyakan kriteria penyakit apa saja dok yang dapat diakupunktur dan yang tidak boleh diakupunktur, atau apakah bisa semua penyakit bisa diakupunktur? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pada dasarnya sudah saya jelaskan tadi bahwa semua penyakit itu bisa diakupunktur, tetapi tergantung dari grade-nya. Misalnya pada kasus osteoartritis atau yang ada di lutut, misalnya kalau mau sholat, sujud, itu ada keluhan bapak ibu yang usualnya atau usianya sudah di atas 40, ada keluhan di lutut, itu nah ini dilihat dari grade-nya. Misalnya dari dokter spesialis ortopedinya atau tulangnya bilang kalau itu grade-nya masih 1 atau 2, nah terapi akupuntur bisa menjadi salah satu option atau pilihan. Nah misalnya di atas grade 2 atau grade 3, nah itu sudah harus tahap operasi atau operatif. Nah itu jadi pada dasarnya bisa semua, tapi dilihat juga dari tingkat keparahannya atau ringan beratnya suatu kasus tersebut. Begitu Pak Tommy. Ya. Baik, masih kita nantikan yang bergabung kembali lah. Saya tambahkan nih dok. Biasanya kan yang metode non farmakologi, misalkan ini kan identik kayak juga non obat kimia tuh, ya, herbal gitu. Ya. Nah, sejauh mana si herbal ini dengan akupunktur ini? Oh ya, terima kasih. Sebenarnya akupuntur ini dan herbal itu sejalan, Pak Tommy, harusnya sejalan. Tetapi untuk herbal ini yang untuk Indonesia kan belum bisa menyatu. Ya, untuk selama ini yang Chinese medicine itu memang pasangannya antara akupuntur dan herbal. Tapi kalau untuk di Indonesia, untuk herbal medisnya itu juga sudah banyak penelitian-penelitiannya. Nah, untuk herbal kami belum bisa ke arah sana. Tapi lebih ke arah edukasi saya untuk memberikan edukasi manfaat-manfaat herbal yang bisa dimakan secara mandiri dengan dosis atau kandungan yang masih aman, batas aman. Karena walaupun judulnya itu herbal, tetapi kita harus hati-hati juga. Ya, karena itu kan kimia juga, cuma itu berdasarkan alam. Itu juga senyawa kan? Senyawa juga. Senyawa yang kalau yang di medis senyawa buatan. Ya. Kalau ini alami begitu aja. Betul. Tapi tetap senyawa juga ya. Betul. Kalau nggak tahu juga bisa keracunan ya mati-mati juga. Itu. Iya. Begitu. Baik, dan kalau dari segi usia nih ya, apakah menjaga kebugaran dengan akupunktur ini juga bisa? Bisa, misalnya kasus-kasus lansia usia 40-50 karena menghindari obat-obat kimia misalnya. Nah, yang membedakan hanya lebih ke arah frekuensinya saja Bapak. Misalnya untuk kasus-kasus kebugaran itu hanya bisa 2 minggu 1 kali atau sebulan 1 kali frekuensi. Jadi supaya tubuh lebih fit. Tidak sering-seringan gitu ya? Hanya yang membedakan hanya frekuensinya saja. Begitu. Karena kan selain olahraga, kadang orang itu nggak puas kan kalau tidak ada treatment tersendiri gitu. Betul. Itu. Jadi gangguan-gangguan pada lansia itu salah satunya kan gangguan tidur. Nah itu gangguan pencernaan. Nah itu juga bisa dengan ditambahkan dengan akupuntur. Misalnya takut dengan obat-obat kimia. Nah akupuntur bisa menjadi salah satu option. Begitu, lebih safety. Untuk apa ada juga nasihat-nasihat misalkan kalau tidur harus ada gerakan tertentu untuk lebih mendukung tidak ada. perilaku akupunktur ini. Jangan lakukan ini nanti memperburuk keadaan. Kalau akupunktur itu tidak ada kontraindikasinya. Kecuali pasien-pasien jantung ya, pasien-pasien jantung dengan pacemaker, dengan yang ada alat bantu. Nah itu mungkin menjadi kontraindikasi atau lebih ke arah harus lebih hati-hati. Itu kalau untuk tidur untuk tidur kami lebih memberikan edukasi lebih ke arah mulai tidurnya Bapak. Jadi di dalam ilmu Chinese medicine itu ada jam organ.
Nah, jam organ itu puncak-puncaknya itu adalah antara jam 11 sampai jam 1 malam. Jadi selain dari lamanya tidur yang mungkin sudah Bapak dengar 8 jam, 7 jam. Nah, yang kedua, yang pertama yang paling penting itu sebenarnya mulai jam tidurnya. Kalau bisa untuk semua permasalahan yang paling penting misalnya kasus program hamil. Nah, itu kalau bisa pasangan-pasangan ini kalau bisa mulai tidurnya di bawah jam 10. Berarti bisa dikatakan itu deep sleep-nya di golden period itu ya? Betul. Nah, karena saat kita puncak-puncaknya 11 itu baru berangkat ronda ini. Nah, itu. Nah, kalau hanya sesekali tidak apa-apa. Pulang ronda setengah 3, jam 3. Iya. Kalau sesekali tidak apa-apa, tapi kalau misalnya ini untuk dalam posisi kasus terapi, ya itu jadi perhatian. Begitu Pak Tommy. Berarti ya harus waspada ini ya, yang jaga malam Pak Satpam, sip-sip malam ini. Perawat, yang tenaga kesehatan yang sipnya malam, nah ini bisa menjadi operator-operator yang malam ini ya. Nah, bisa menjadi permasalahan. Dalam satu pekan kan dia dapat sepertiga kehidupannya di malam berarti. Kalau misalkan sip 1, 2, 3 kan. Gitu. Ya. Kita lanjutkan ya Dok. Pertanyaan berikutnya dari Bu Titi ini, mohon penjelasannya Dok. Kalau gagal ginjal yang harus cuci darah, apakah bisa juga di akupuntur? Demikian. Ya, untuk kasus-kasus gagal ginjal, terutama kita lebih ke arah efek dari proses tersebut, Bapak. Jadi, misalnya pasien ini tampak lesu, letih, nah akupuntur bisa masuk ke situ juga. Kemudian ada misalnya penyakit gagal ginjal ini penyertanya apa? Tensi misalnya, nah akupuntur bisa masuk ke menstabilkan dari tensi tersebut. Nah, jadi kita sebagai dokter spesialis akupuntur medik ini kita harus mencari juga atau melacak etiologinya dari pasien ini apa. Gagal ginjal ini pasti ada penyebabnya. Nah, ini yang mungkin yang membedakan antara dokter umum yang melakukan akupuntur atau dokter spesialis akupuntur atau non kesehatan. Nah, jadi lebih ke arah harus kita mencari etiologinya atau penyebabnya. Karena apa? Kalau kita tahu melacak penyebabnya apa, kita akan resep dari titiknya itu juga akan beda. Begitu Pak Tommy. Ya. Nah, apakah juga bisa ya digunakan untuk optimalisasi otak kanan dan kiri? Maksudnya meningkatkan IQ-nya gitu, kecerdasan, kemampuan berpikir juga lebih fokus terhadap dia dapat masalah untuk mencari jalan keluar untuk mikir gitu. Gimana? Nah, karena mekanisme kerja dari akupuntur ini salah satunya adalah memperlancar sirkulasi peredaran darah. Nah, kalau kita bicara tentang ada yang di kepala, kan di kepala ini pusatnya semua. Nah, kalau kita memperlancar dari peredaran, menusuk titik-titik akupuntur yang sesuai dengan indikasi, nah harapannya kalau peredaran darah itu bagus, harapannya ya supply ke otak atau kepala ada korelasinya nanti. Begitu. Jadi tapi tetap ya pemirsa semuanya, olahraga, kemudian mengatur pola makan itu juga penting. Ya, jadi tidak mau dengan pengobatan secara kimia atau dengan akupuntur, semua di depan harus dengan lifestyle yang bagus. Tidak merasa ada garansi nih, wah udah akupuntur. Ya santai aja lah gitu. Bisa ya. Kalau saya bisa Bapak, tapi nanti akupuntur itu kan, kenapa akupuntur itu frekuensinya 2 kali? Karena saat saya menusuk itu hormon-hormon kan naik. Nah, tapi saat naik itu dia akan ada fase turun. Nah, fase turun ini kalau tidak diimbangi dengan lifestyle yang bagus, itu akan mubazir. Makanya perlu ada lifestyle yang bagus ditambahi dengan obat atau akupuntur. Jadi tetap fundamentalnya adalah lifestyle, hidup sehat, mulai dari makan yang sehat, tidur yang sehat, aktivitas yang sehat, baru nanti kalau ada kendala menggunakan salah satunya akupunktur ini cepat beres gitu ya. Iya, secara alami itu, secara mekanisme tubuh alami. Bukan terus wah udah akupunktur nih. Udah santai-santai aja lah, nggak usah repot-repot gitu. Nggak bisa begitu ya. Bisa. Ini kehidupan bro, jadi nggak bisa dikasih garansi seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Tati di Nguter ya. Nguter berarti Sukaryo. Ya. Setelah operasi polip nanti saya direkomendasikan oleh dokter terapi wicara untuk akupunktur. Di pita suara saya ada polip dok. Nah, selepas selang
Aduh, singkatannya apa ya ini? Saya baca apa adanya. Iya. NGT itu apa singkatan? Ya, apa namanya, suatu tindakan. Maksudnya ini singkatan medis ya, bukan Medis. singkatan karena WA ya? Bukan. Itu Selepas selang NGT itu, saya mengalami pita suara lumpuh. ya. Dan nanti setelah operasi polip, saya disarankan untuk akupunktur. Ya. Apakah benar dok, saya bisa untuk akupunktur? Oke, terima kasih. Jadi saya akan memberikan contoh kasus yang lain dulu. Misalnya contohnya adalah kasus efek samping dari tindakan cabut gigi. Ya, cabut gigi, dilakukan anestesi di daerah gigi, kemudian dilakukan cabut gigi. Nah, efek dari salah satunya ya, ini dari efek itu munculnya tidak harus selalu muncul, tapi pas apesnya gitu Pak. Jadi saat ini apes, jadi efek anestesi itu memanjang, kayak kebas rasanya. Oh ya. Nah, ini salah satu efek dari tindakan medis. Itu sebab apa? Extraordinary. Karena setiap momen tubuh, apa gimana? setiap tubuh itu kan menerima respon kan beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Ya, betul. Nah, ini salah satu contoh untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi pasien itu datang ke saya dengan keluhan kebas di lidah kanan. Ya sudah, kemudian saya akupuntur selama 12 kali. Jadi dia sudah 1 tahun keluhan itu. Sudah fisioterapi, sudah datang ke dokter rehabilitas medik, kemudian akhirnya setelah 1 tahun itu dirujuk ke bagian poliakupuntur. Nah, akhirnya saya akupuntur 12 kali, alhamdulillah dia sudah ada perubahan, dia sudah bisa merasakan pedesnya. Jadi dia tuh pedes itu kayak over. Jadi separuh sensor saraf lidahnya nggak normal ya? Iya, jadi ya itu tindakan medis. Iya. Nah, itu dia terus ketemu saya, kemudian saya lakukan tindakan 12 kali, berarti sekitar 1 bulan lebih nggih Bapak ya. Jadi dia sudah selesai itu, dia mau pulang kerja di luar kota, dia bilang ke saya progresnya jauh sekali. Jadi progresnya 1 tahun ini saya tidak progresnya sedikit, tapi setelah di terapi akupuntur dia progresnya cepat. Nah, untuk kasusnya ibu tadi itu saya tidak bisa menjanjikan karena tiap orang itu responnya kan berbeda-beda. Jadi biasanya saya akan memberikan evaluasi progres dari terapi akupuntur itu biasanya kedatangan ke-4 dan ke-6. Respon tidak. Setelah 1, 2, 3 ya, kita lihat dulu ya, betul. kayak apa reaksinya. Betul. Gitu. Jadi secara normal itu memang 12 kali pertemuan, tetapi saya tidak mau terlalu lama. Jadi saya ambil setengah dulu misalnya, 6 kali. 6 kali ini saya ambil turun lagi 4 kali atau 2 minggu. Evaluasinya kayak apa gitu? Iya. Secara kualitas hidupnya bagaimana? Oh, ini ada tambahan informasi nih. Oh ya. Maaf dok, saat ini saya juga kebas dok. Nah, setelah itu. operasi rahang patah, apakah akan semakin kebas ya? Nah, itu berarti kan bisa ya Pak ya, bisa dari efek dari suatu tindakan. Jadi itu bukan tiap orang bisa berbeda-beda. Ya, bisa tiap orang itu enggak masalah setelah pos operasi fine, tapi ada beberapa yang skala kecil dia ada masih tertinggal. Ya. Gitu karena respon tubuh berbeda-beda. Berarti ibu sowan saja ke dokter. Monggo. Nah, kalau sowan, kalau datang ke poliakupuntur untuk semua kasus, kalau bisa sudah membawa hasil-hasil dari dokter yang sebelumnya. Ya? Betul. Misalnya dari penyakit dalam misalnya atau dari dokter penyakit jantung dari dokter Habibie. Nah, itu dibawa semua. Apa saja yang sudah pernah diberikan, apa saja tindakannya. Jadi kalau di RSUNS saya ada setiap hari Bapak dari Senin sampai Jumat. Ya. Pukulnya 8 pagi sampai jam 1. Oh iya, 1 ya. Begitu. Baik, itu Bu ya. Nanti lebih detail ya, lebih pasti nanti bisa diketahui lah ya. Kalau WA gini kan terbatas sih. Kayak sharing pengalaman kalau begini ya. Baik. Ya, kemudian Dok, sebenarnya ada nggak sih potensi resiko? Betul. Ya, bagus. Ternyata 50 orang tetangga saya kok saya masih gini-gini nih gitu. Maksudnya potensi efek dari tindakan akupuntur. Iya, betul. Jadi efek samping dari tindakan terapi akupuntur itu salah satunya terjadi lebam, Bapak. Lebam atau memar. Itu jadi kalau di tubuh itu kayak warna membiru. Nah, itu salah satu tindakan efek samping dari akupuntur. Itu tidak setiap orang begitu ya sebenarnya. Tidak semuanya. Sebenarnya kan nggak masalah sih ya. Tiba-tiba ada yang ngalamin gitu bisa saja. Bisa saja. Kemudian reaksi betul. Tadi saat saya menusuk itu contohnya misalnya dari 10 penusukan biasanya yang keluar darah itu cuma 1 atau 2 atau tidak ada sama sekali. Yang benar keluar darah apa enggak sih? Seharusnya tidak.
Harusnya bersih Seharusnya kan? tidak, Nggak ada. ya seharusnya tidak. Nanti saat kita tusuk, kita cabut, itu seharusnya tidak keluar. Tapi kan kita tidak tahu. Iya, benar. Tiap orang bisa berbeda, Beda-beda. dan di ujung jarum juga tidak ada kameranya juga. Kondisinya beda-beda. tiap orang. Beda-beda. Secara anatomi sama, tetapi kan tetap ada bedanya. Ibu Ibu tadi siapa nih? Yang baru tanya, Ibu Tati Nuter Sukarjo. Oh, masih Tati. Tindaknya ke Rumah Sakit UNS, Bu. Oh, Ya. Silakan Monggo. langsung saja ke Rumah Sakit UNS 8.00 sampai 13.00 ya, Dok, ya? Betul. Tiap hari. Akad masih Oh iya, tidak. operasi? Tidak. Berarti tidak tiap hari. Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Itu 08 sampai 13.00, Bu. Silakan langsung saja, Bu. Alamatnya nanti di Google pasti ada Rumah Sakit UNS itu. Ya, tadi ya tindakan tadi ya. Karena beda orang, beda reaksi ya, Ya. menerima akibat dari tindakan ini. Terus gimana, Dok? Komplain nggak? Gimana nih? ya, Kok saya jadi gini? Kemarin saya sakit ini, sakitnya itu hilang, sekarang kulit saya jadi gini. ya memang sebagai dokter spesialis akupuntur Diklaim juga ada. pernah seperti itu, Bapak. Pernah. Jadi kita harus memberikan ini kuncinya di komunikasi, Bapak. Jadi komunikasi edukasi yang harus sejelas-jelasnya. Kita harus memberikan waktu, makanya di pertemuan pertama itu saya memberikan waktu untuk penjelasan itu lebih lama. Makanya bisa 30 sampai 60 menit untuk pertemuan pertama. Karena edukasi kepada pasien itu poin penting sekali. Harus menyamakan frekuensi nih. Betul. Ya. Jadi kalau nanti nggak bisa salah paham nih. ya, nanti efek yang dirasakan setelah akupuntur, misalnya, Dok, saya kok kayak habis dipijiti kayak merengkel-merengkel gitu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu ada juga. Ada yang bilang, oh saya ringan sekali setelah di akupuntur, itu juga ada. Jadi memang harus komunikasi itu sebagai poin penting sekali dalam pemberi, apalagi ini tindakan yang tusuk jarum ya, dengan jarum akupuntur yang tidak semua orang bisa menerima. Bisa menerima Ya, tadi. itu. Sekarang ini pemirsa ada yang nggak kenapa-napa, pokoknya nggak ada keluhan lah ya, Betul. sehat begitu ya definisinya. Terus pengen ngerasain akupunktur, gimana? Bisa, tapi hanya frekuensinya saja. Diresepkan apa ini maksudnya? Iya. Di treatment gimana nih? Jadi- kan keluhannya apa, Pak? Ini nggak ada keluhan nih, gimana? Itu berarti tujuan terapinya adalah untuk akupuntur untuk maintenance atau perawatan. Maintenance ya? Iya. Oh, iya. Akupuntur bisa. Jadi untuk di negeri Tiongkok sana, akupuntur itu kan dilakukan setiap hari secara mandiri. Jadi Oh, modalitas dia nusuk-nusuk sendiri nih? gini, dengan Atau orang lain? akupressor, Bapak. Nah, itu disebut akupuntur mandiri. Akupuntur mandiri itu kalau orang tahu titik akupunturnya atau benar caranya itu disebut akupressor. Jadi penekanan-penekanan pada tubuh di titik akupuntur dengan cara yang benar. Nah, itu akan menimbulkan reaksi hormon yang dibutuhkan kalau mereka tahu. Nah, itu. Nah, di Tiongkok sana juga ada namanya moksibusi atau pemanasan. Di titik-titik tertentu, misalnya di bawah lutut, itu ada titik yang kalau orang Tiongkok sana dia bilang titik umur panjang. Nah, itu jadi sifatnya maintenance. Itu ditekan gitu ya? Ditekan, bisa diberikan pemanasan di daerah tersebut. Itu bisa. Maksudnya pemanasan apa ini? Pemanasan yang tadi saya paparkan dipanasi. Jadi gitu. kayak dupa, Bapak, dupa panjang, kemudian dibakar ujungnya. terus? Nah, dia akan dipanaskan, didekat-dekatkan di titik Oh, akupuntur. di dekat-dekatkan ya? Iya. Tidak ditutul-tutulkan? Boten, tidak, jangan itu. Oh iya, ada rangsangan panas di situ. Iya, ada rangsang panas. Jadi modalitas akupuntur kan tidak hanya Tapi melulu. sumber panas memang harus api yang membara nggak? Tidak harus. Makanya di rumah sakit kan tidak boleh pakai api. Karena api itu asapnya nanti bisa Betul. kena sensor kebakaran, bisa geger satu rumah sakit. Makanya sumber apinya itu nggak mesti harus itu. Iya, makanya dengan alat yang tadi saya sebutkan yang thermal deep penetration tadi. Iya. Begitu. Ya baik Dok, ini sudah di penghujung perjumpaan pada kesempatan kali ini. Bisa nanti kita lanjutkan cari tema yang lebih menarik lagi Dok, Ya, ini nanti yang terima kasih. akupuntur buat apa yang keberuntungan. Sekarang apa yang bisa dinasihatkan untuk pemirsa, silakan Dok. Ya, terima kasih. Jadi sebagai closing statement saya pada pemirsa, pada prinsipnya saya selalu bilang kepada pasien-pasien saya, poinnya adalah doa. Nah, doa di sini tentunya doa kepada pada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah. Nah, yang saya maksud doa di sini adalah D-nya itu adalah diet, O-nya itu adalah olahraga,
A-nya itu adalah asupan obat dan atau akupuntur. Saya ingin mengingatkan bahwasanya di depan huruf A itu ada D dan O, alias lifestyle. Begitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Dok, informasi dan juga pencerahannya. Ya. Terima kasih, dan semoga nanti ini termasuk awal-awal ya. Ya. Maksudnya pendatang baru lah, Ya, betul. spesialis ini ya. Semoga Masih nanti lebih belum dikenal. lebih memasyarakat lah ya. Begitu. Amin. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan spesialis kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamil Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.